Halo anak-anak, bertemu kembali bersama Miss Maria. Kita bertemu kembali dalam pelajaran matematika. Kali ini masih di bab 5, yaitu tentang menyajikan data. Oke. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada dua, yaitu yang pertama, supaya siswa mampu menyajikan data dalam bentuk tabel. Dan yang kedua, supaya siswa mampu menyajikan data dalam bentuk gambar. Kita ke materi yang pertama, yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel. Anak-anak perhatikan, hasil ulangan matematika siswa kelas 5 adalah sebagai berikut. Nah, anak-anak bisa lihat ada nilainya 7, 6, 6, 8, 9, 10, 6, 7. 8, 8, 7, 9, 9, 7, 6, 5, 9, 7, 8, 10, 8, 7, 7, 7, 5, 8, 6, 6, 9, 10, 10, 9. Nah, kemudian setelah kita melihat data ini, apa yang kita lakukan? Anak-anak perlu mengetahui langkah-langkahnya untuk dibuatkan tabel. Ya. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, tentukan data terendah dan tertinggi. Jadi, dari hasil ulangan tersebut, anak-anak cari nilai hasil ulangan yang paling rendah angka berapa dan yang paling tinggi angka berapa. Jika sudah ketemu, yang kedua, tuliskan data urut dari yang terendah. Jadi, berdasarkan data di atas, anak-anak urutkan kembali hasil ulangannya dari yang terkecil ke yang terbesar. Setelah itu, hitung banyak setiap data dengan memberi turus. Maksudnya adalah contoh, nilai terendahnya adalah 5. Nah, yang mendapatkan nilai 5 itu ada berapa siswa? Berdasarkan data, kita memperoleh yang mendapatkan hasil ulangan matematika 5, yaitu ada 2 anak. Kemudian seterusnya anak-anak cari yang mendapatkan hasil ulangan matematika nilainya 6 berapa anak, nilainya 7 berapa anak, 8 berapa anak, 9 berapa anak, dan 10 berapa anak. Kalau sudah anak-anak mengurutkannya dengan benar, baru kita bisa membuat tabelnya. Nah, seperti ini adalah tabelnya ya anak-anak. Jadi di tabel tersebut ada diketahui nilainya. Nilainya terendah adalah 5, kemudian tertinggi adalah 10. Berdasarkan data tersebut, nilai angka 5 ya, turus. Anak-anak kita cara menghitungnya, 5-nya ada 1, 2. Kemudian nilai 6 ada 6. Nilai 7 ada 8, nilai 8 ada 6. Nilai 9 ada 6 juga, dan nilai 10 ada 4. Jadi ditampilkan dalam bentuk turus itu untuk menghitungnya supaya anak-anak gampang. Setelah dapat turusnya hasilnya itu, anak-anak ubah ke dalam bentuk angka. Jadi mudah kan anak-anak menyajikan data dalam bentuk tabel. Jadi anak-anak ingat langkah-langkahnya. Kemudian contoh yang kedua, yaitu soal dalam bentuk tabel diubah ke dalam penyajian tabel. Anak-anak perhatikan ini. Berikut ada data tabel, golongan darah, dan nama siswa. Jadi di sini golongan darah tentunya kita tahu ya, ada 4 jenis golongan darah. Kemudian berdasarkan data, nama siswanya juga ada di tabel tersebut. Nah, sekilas info supaya anak-anak tahu, berikut adalah alat tes golongan darah. Jadi, gambar di samping itu adalah alat yang digunakan untuk mengetes golongan darah. Kemudian, langkah-langkahnya supaya kita bisa menyajikan dalam bentuk tabel. Ya, berdasarkan tabel di atas terlihat banyak golongan darah, yaitu A, B, AB, dan O. Pada kolom nomor akan menentukan banyaknya golongan darah, yaitu 4 golongan darah. Nah, golongan darah A
ada berapa anak. Di sini ada nama-nama anaknya, kalian hitung. Ada berapa jumlah anaknya? Golongan darah A ada 12 anak, golongan darah B ada 7 anak, golongan darah AB ada 3 anak, golongan darah O ada 8 anak. Nah, berdasarkan langkah yang sudah kita peroleh ini, kita sajikan dalam bentuk penyajian data, tabel, yaitu nomor, golongan darah, turus, dan banyak siswanya. Jadi supaya lebih terlihat datanya ditampilkan menggunakan tabel yang lebih jelas. Oke, ini adalah penyajian data dalam bentuk tabel ya anak-anak. Sekarang kita ke materi kita yang kedua, yaitu menyajikan data dalam bentuk gambar. Perhatikan. Nah, sebelumnya Miss ingatkan bahwa dalam diagram gambar, anak-anak bisa satu gambar itu dapat mewakili satu atau beberapa data. Jadi kalian bisa lihat kelipatan dari data tersebut. Kalau kelipatannya 2, bisa nanti gambarnya mewakili 2 data seperti itu. Nah, di sini ada contoh penjualan buku di tokoku. Ada bulan dan banyak penjualan. Di sini bulannya adalah Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Ada 5 bulan. Setiap bulannya ada banyak penjualannya. Januari 25 penjualan, Februari 40, Maret 45, dan April 15, serta Mei 50. Lalu diapakan? Kalau sudah tahu data tersebut, kita harus mengetahui langkah-langkahnya untuk diubah ke dalam diagram gambar. Jadi berdasarkan tabel di atas, kita ubah ke dalam diagram gambar penyajian datanya. Yang pertama, tentukan gambar yang akan kamu buat. Yang kedua, tentukan banyak data yang ingin diwakili oleh satu gambar. Kemudian yang ketiga, ubahlah bilangan yang menyatakan banyak data menjadi gambar. Maksudnya adalah seperti ini. Nah, kalau dilihat dari data yang ada, bilangan tersebut merupakan kelipatan 5. Jadi, kita dapat melakukan pemisalan sebagai berikut. Seperti ini. Nah, satu tumpukan buku seperti ini itu mewakili 10 buku. Dan yang gambar sampingnya itu mewakili 5 buku. Supaya kita tidak menggambarnya terlalu banyak. Lalu selanjutnya tentukan banyak buku untuk setiap bulannya. Nah, dari angka 25 itu kita pecah. 25 itu kan 20 ditambah 5. Nah, karena ini yang mewakili mulai dari 10 buku, jadi 20-nya ini kita pecah lagi. Jadi 10 tambah 10 tambah 5. Selanjutnya juga 40 itu langsung saja 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Jadi nanti gambar yang pertama ini yang akan mewakili kolom tersebut ya anak-anak. Kemudian 45, 40 ditambah 5. Jadi 40-nya itu adalah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 5. 15, 10 tambah 5. 50-nya 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Bagaimana bentuk penyajian datanya? Seperti ini. Ini adalah diagram gambar data penjualan buku di tokoku. Jadi berdasarkan yang tadi kita sudah pisah-pisah itu, kita masukkan ke dalam bentuk gambar. Ya anak-anak, sampai di sini anak-anak sudah memahami kan? Untuk itu Miss berikan tugas. Tugasnya yaitu anak-anak bisa buka latihan 2 halaman 28. Kerjakan nomor 1 dan 2 saja. Nomor 1 dan 2. Nanti jika sudah selesai, tolong difotokan dan dikirimkan ke Miss Maria kelas 5B dan Mr. Johan kelas 5A. Terima kasih anak-anak. Itulah yang dapat Miss sampaikan pada pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa.